Life, Great Excellent Bro. Kali ini kita akan membahas tuntas kenapa sih seorang agen asuransi di video sebelumnya menjadi peringkat pertama sebagai profesi dengan gaji tertinggi. Langsung saja. Selanjutnya kita akan memahami bahasa-bahasa yang harus kita tahu dalam seorang agen asuransi. Yang pertama itu premi. Premi adalah biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya karena keikutsertaannya di asuransi. Premi. Contoh, saya atau Anda sekalian mengikut keikutsertaan sebagai nasabah asuransi. Per bulannya preminya yaitu sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Maka dari total premi ini per bulannya kita kalikan selama 12 bulan, yaitu setahun, akan mendapatkan total sebanyak 12 juta. Sampai sini kita pahami terlebih dahulu. Dan biasanya untuk yang produk asuransi yang terbaru ini, itu ada yang produk untuk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, dan ada yang untuk ke investasi. Biasanya pembagiannya itu 10 juta untuk di asuransi jiwa dan 2 juta untuk di investasi. Sampai sini dipahamin dulu. Dan 2 juta untuk diinvestasikan, dan 10 juta ini yang dinamakan seorang agen asuransi sebagai API atau API. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas apa itu API dan berapa persen pembagian komisi dari API. Selanjutnya kita pahamin terlebih dahulu total komisi atau pembagian komisi seorang agen asuransi. Di sini agen asuransi mendapatkan komisi selama 5 tahun, terdiri dari komisi dan bonus. Kita hitung saja, di tahun pertama seorang agen asuransi mendapatkan komisi sebesar 30%, di tahun kedua sebesar 30%, di tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima hanya mendapatkan 5%. Dan untuk bonus, seorang agen asuransi mendapatkan 12% di tahun pertama dan 12% di tahun kedua. Dan untuk di tahun ketiga dan tahun keempat dan tahun kelima itu tidak mendapatkan bonus. Jadi apabila kita total jumlah pendapatan atau komisi dari seorang agen asuransi yaitu sebesar 42% di tahun pertama, ditambah 42% di tahun kedua, dan ditambah 15% di 3 tahun berikutnya. Dan apabila kita total, maka komisinya sebesar 99%. Sampai sini kita pahami terlebih dahulu. 2 hours later. Karena kita sudah memahami bagaimana pembagian komisi untuk agen asuransi, saya akan mengambilkan contoh dari agen asuransi prudensial. Untuk yang lama itu sistemnya ada yang baru ya, untuk di tahun 2018 sudah mulai sistem yang baru. Untuk yang sistem lama itu terdapat 6 tingkatan, dan untuk yang sistem baru ada 3 tingkatan yang wajib. Baik, kalau yang di sistem baru kita pahamin sendiri. AAM itu biasa dipanggil agen, itu gaji per bulannya 7 juta per bulan,
dan naik tingkatan di tahun kedua Associate Agency Director, baru di tahun ketiga Agency Director. Bisa kita lihat untuk AAD 27 juta per bulan, Agency Director 59 juta per bulan. Jika kita ingin mendapatkan gaji sebanyak ini, kita harus mengikuti syarat-syarat tertentu. Contoh skema tahun pertama, Associate Agency Manager, yaitu agent. Contoh nih, seorang agen asuransi, kita bilang omset. Total omset seorang agen biasa disebut API. API pribadi seorang agen itu harus dapat 200 juta, atau dari pribadi atau dari grup harus mendapatkan total 400 juta. Contohnya ini, agen mendapatkan 10 new partner dengan omset 200 juta, berarti satu orang mendapatkan API 20 juta. Jadi kalau dikumpulkan sebanyak 10 orang telah membantu seorang agen untuk promosi menjadi AAD, Associate Agency Director. Lihat, omset API pribadi kita lihat, omset 4 partner, 10 partner ya, 200 juta. Totalnya 400 juta. Dan income-nya yang didapat yaitu komisi pribadi 200 juta dikali 42% sama dengan 84 juta. Dan beginilah hebatnya agent, ada overriding. Jadi setiap agent di bawahnya 10 orang itu mendapatkan overriding, yaitu dapat fee ke agent sendiri yaitu 2%. Jadi dari 200 juta mendapatkan 2%, yaitu 4 juta. Jika ditambahkan 88 juta. Dan penghasilan seorang agent di tahun pertama yaitu 7 juta lebih, yaitu 7.300.000. Sesuai dengan yang tadi, untuk seorang AAM mendapatkan gaji di tahun pertama 7 juta. Dan sudah pasti promosi agency director, Associate Agency Director, yaitu AAD. Dan skema tahun kedua bisa kita lihat, skema pendapatan AAD, Associate Agency Director. Ini dia di tahun kedua. Kita lihat yang di sebelah kiri. Untuk agent seorang AAD harus bisa atau juga harus diperoleh dari grup. Contoh, seorang AAD harus mencari API, harus mendapatkan API selama 1 tahun, yaitu 200 juta API. Dan seorang AAD akan mempromosikan agent rekrutmen yang di bawahnya, yaitu misalkan di sini ada 2 yang per setiap agentnya itu mendapatkan 400 juta API. Dan di bawahnya dari seorang agent ini mendapatkan agent partner baru, partner lama, yaitu total grup yang di bawah dari agent dari AAD itu omsetnya 200 juta API. Jadi bisa kita lihat total omset AAD, API pribadi 200 juta, API tim agent, nih tim AAM 200 juta. Untuk API 2 AAM ini. Oh, berarti tim agent di bawahnya 2 AAM 800. Berarti omsetnya 1,2 miliar. Itu untuk grup ini. Satu segitiga ini, itu grupnya. Harus mencapai 1,2 miliar. Dan untuk income bagaimana? Bisa kita lihat kondisi pribadi di tahun pertama, yang tadi yang di atas tahun pertama kemarin masih ada, yaitu 200 juta, ya kan? Yang tahun pertama yang ini ya 200 juta.
200 juta dikali 42% sama dengan 84 juta. Overriding sebagai AAD di tahun pertama dari total 1,2 M dikali overridingnya naik yang tadinya hanya 2% dan sekarang menjadi 13,5%. Jadi totalnya 162 juta. Dan renewal income itu komisi pribadi di tahun kedua. Kan tadi dan yang untuk agent di tahun kedua masih dapat juga 200 jutanya. Yaitu 87 juta. Jika di total mendapatkan 333 juta. Dan dibagi 12 bulan selama setahun. Yaitu 27 juta sesuai dengan target. Dan sudah pasti promosi AD, Agency Director. Baru kita lanjut di skema tahun ketiga seorang agent. Seorang AD, Agency Director, kita lihat skema pendapatan AD. Total omset yang harus dicari adalah 3,6 miliar. Jadi misalkan seorang AD tidak harus mencari omset API 200 juta pribadi, tidak. Seorang AD fokus membangun yang jaringan di bawahnya. Seperti seorang AD memiliki calon AAD yang harus mengumpulkan 1,2 miliar. Jadi bisa kita lihat omset seorang AAD, kita lihat dari bawah ya. 2 orang AAD 2,4 miliar. Dan pasti dari AAD memiliki 2 atau 1 yang ingin dipromosikan sebagai AAD, yaitu AAM-nya, agent-nya. Yaitu ada 2 AAM atau 2 agent, yaitu 400 juta dikali 2 orang 800 juta. Dan untuk omset tim agent sendiri itu 200 juta. Kita hitung. Bisa kita totalin, itu totalnya 3,6 miliar. Apabila ikut API pribadi seorang agency director yang di atas. Baru kita lihat income-nya. API pribadi di tahun pertama untuk yang menjadi seorang AAD, kan dia sudah dapat. Itu sama 200 juta dikali 42%, sama dengan 84 juta. Ini API pribadi tahun pertama, itu API yang sekarang sebagai AD. Baru overriding AAD tahun pertama yang tadi overriding ini ya, overriding ini itu 2,4 M. Ini 2,4 M nih tahun pertama overriding. Ini overriding nih seorang AD dengan AAD. Overridingnya 2,4 M dikali 7,5%. Wow, sama dengan 180 juta. Dan untuk omset unit AD, omset unit yang di bawahnya itu 1,2 M dikali 21%. Totalnya 252 juta. Ya, dan untuk API pribadi di tahun kedua yang tadi 200 juta dikali 43%. Untuk renewal, ini renewal yang sebelumnya ya. Jadi ini tahun kedua dari seorang agent tetap dapat. Ini 87 juta. Dan overriding AAD tahun kedua
1,2M dikali 9%. Ini semakin banyak persenannya. Semakin tinggi tingkatan, semakin banyak persenan. Sama dengan 108 juta. Jadi, bila ditotalin, renewal income dan income yang baru itu 711 juta. 711 juta dibagi 12 bulan atau setahun sama dengan 59 juta per bulan. Sampai sini dipahamin terlebih dahulu. A few moments later. Terima kasih telah melihat video ini. Apabila di antara Anda masih bingung, dapat melihat video yang lain. Dan kita akan tetap membahas gaji profesi pilot dan gaji profesi flight attendant. Terima kasih. Bye-bye.